Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan yang telah kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita bagaimana Yesus mengutus para muridnya. Tapi konteks Yesus mengutus para muridnya itu adalah saat dimana Dia akan naik ke surga. Jadi kisah diawali dengan Yesus sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia menyuruh ke-11 muridnya pergi ke bukit yang ditunjukkan. Dan para murid pun pergi ke sana. Dan dalam momen itu, para murid yang melihat Yesus menyembahnya. Tentu dalam hal ini bahwa ada sebuah proses yang telah terjadi dalam diri mereka, di mana penampakan-penampakan yang dilakukan Yesus sudah menjadi indikasi bagi mereka bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit. Dan pada saat Dia hendak naik ke surga, mereka sudah mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu mereka pun menyembahnya, meskipun di antara mereka ada juga yang masih ragu-ragu karena kurangnya pengalaman penampakan yang dialami Yesus, atau juga mungkin mereka masih kurang percaya dengan kesaksian-kesaksian diberikan para murid ya, sehingga ada keraguan dari dalam diri mereka. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ, tapi kemudian Dia mendekati mereka dan berkata atau menyampaikan suatu poin pentingnya atau suatu perutusan di mana Yesus menyampaikan itu secara langsung kepada para muridnya. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Artinya Yesus itu sudah menjadi raja semesta alamnya. Kuasa atas atau kuasa, Dia sudah menerima kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi. Dan tentunya dengan kuasa yang sama, Yesus kemudian mengutus muridnya. Karena itu, dalam otoritasku, dengan kepenuhannya, kuberikan kepadamu atau aku mengutus kamu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi, dalam momen Yesus yang hendak naik ke surga, poin penting yang disampaikan Yesus kepada para muridnya adalah kuasa sudah diterimanya, atau Yesus itu berkuasa atas bumi dan juga surga. Dan dalam kuasa itu, Yesus kemudian mengutus para muridnya dalam 3 poin pentingnya. Yang pertama, jadikanlah atau pergilah
Lalu dalam momen pergilah ini Yesus mengutus ya, untuk menyuruh mereka pergi. Dan apa yang hendak mereka lakukan dalam tugas perutusan itu? Menjadikan semua bangsa muridnya. Dan cara untuk menjadikan bangsa itu murid Yesus itu dengan melakukan pembaptisan atau dengan baptisan. Baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan tentu kalau mereka sudah dibaptis, kemudian mereka diberikan ajaran atau mereka diajarkan untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Yesus kepada mereka yang telah dibaptis itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada momen kenaikan ini atau peristiwa Yesus naik ke surga ya, yang kita sebut sebagai peristiwa kenaikan Tuhan, poin penting yang ada di situ adalah Yesus yang mengutus para muridnya dengan kuasa yang dia miliki. Dengan demikian, perutusan para murid itu ya bukan sebuah perutusan dari diri mereka sendiri ya, tapi benar sungguh merupakan perutusan dari Yesus. Dan oleh karena itu yang dikedepankan oleh para murid dalam tugas perutusannya itu adalah Yesus sendiri. Dan setiap orang yang mendengarkan mereka, ya mereka harus dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu kemudian mengajarkan mereka segala sesuatu yang diperintahkan Yesus kepada mereka. Dalam konteks kita saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, gereja adalah tempat kita di mana bisa berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Atau gereja itu menjadi kumpulan kita orang yang percaya kepada Yesus. Kita sudah dibaptis. Dan baptisan yang kita terima bukanlah baptisan dari manusia, tetapi baptisan dari Allah sendiri, yaitu dalam roh dan air. Dengan demikian baptisan kita itu ya sungguh bermakna, memberikan makna tertentu untuk diri kita masing-masing. Tidak berhenti di situ, tetapi kemudian gereja sudah mengajarkan kita banyak hal terkait dengan apa yang diperintahkan Yesus. Dan oleh karena itu, sekarang kita sendiri pun diutus oleh Tuhan untuk mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh gereja kepada kita dalam kehidupan nyata. Di sana ya tentu kita tampil sebagai pribadi-pribadi yang mengalami Yesus yang bangkit. Dan juga kita menunjukkan diri dalam posisi sebagai anak-anak Allah, sebagai anggota gereja, dengan menampilkan diri dalam dalam setiap sikap kita, perbuatan kita, tindakan-tindakan kita menunjukkan kebaikan yang tentunya akan menjamin kesejahteraan bersama atau kebaikan bersama. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, tugas perutusan gereja, perutusan murid, perutusan kita mendapat maknanya ketika kita sungguh-sungguh melakukannya dalam nama Yesus. Dan peristiwa kenaikan Tuhan ini bagi kita merupakan suatu momen penting atau bersejarah bagi gereja secara umum maupun bagi kita secara pribadi, di mana melalui sakramen baptis yang kita terima, kita pun diutus oleh Tuhan untuk mempraktekkan apa yang sudah diperintahkannya kepada kita, atau apa yang kita dapat dari ajaran-ajaran gereja yang senantiasa setia mengajarkan kita tentang kebaikan dan melakukan semuanya itu dalam kehidupan nyata. Dengan demikian ya, disitulah kita mendapat makna dari kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan. Bukan terletak pada perayaannya, tetapi bagaimana kemudian kita menjelmakan atau mengekspresikan momen itu dalam kehidupan nyata, dalam peristiwa kehidupan kita. Bukan hanya dalam kata-kata, pikiran, atau ritus-ritus ya, yang memang itu penting, tetapi penekanan utama adalah
kita hadir sungguh nyata dalam kehidupan kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.